Hai hai hai, balik lagi sama aku Ima di Serba-Serbi Suku. Di episode kali ini kita akan mengupas kisah tentang salah satu suku asli Indonesia yang cukup terkenal dan kalian pastinya udah banyak yang tahu tentang suku ini. So, langsung aja, kita akan membahas tentang orang Kanekes atau suku Baduy. Sebagai negara yang kaya akan seni dan budayanya, Indonesia dihuni berbagai macam suku yang menetap di segala pelosok Nusantara. Begitu juga dengan suku Baduy. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di daerah Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Orang-orang Baduy menyebut diri mereka sebagai orang Kanekes karena sesuai dengan nama tempat tinggal mereka yang berada di Desa Kanekes. Nah, ternyata suku Baduy ini menjadi salah satu suku Indonesia yang masih memegang dan menjaga kemurnian adat serta tradisinya. Kearifan lokal yang menjadi kekuatan masyarakat adat dan posisi penghargaan yang tinggi pada kepala suku sebagai pimpinan menjadikan suku Baduy masih terus bertahan dan eksis hingga kini. Suku Baduy ini juga terbagi ke dalam dua golongan yang disebut suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam hal menjalankan pikukuh atau aturan adatnya. Jika suku Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adatnya dengan sangat ketat, maka sebaliknya nih dengan suku Baduy luar. Masyarakat suku Baduy luar sudah mulai menerima budaya selain yang berasal dari budaya asli suku Baduy. Penggunaan barang elektronik, bahkan sabun, sudah diperbolehkan untuk digunakan oleh suku Baduy luar. Selain itu, suku Baduy luar juga menerima tamu yang berasal dari luar sukunya. Mereka bahkan memperbolehkan wisatawan untuk menginap di rumah salah satu warga suku Baduy luar. Nah, selain dari cara mereka menerapkan aturan adatnya, perbedaan lainnya juga dapat kita lihat dari segi pakaiannya. Pakaian yang digunakan oleh suku Baduy ini terkesan sederhana karena bentuk dan juga warnanya. Warna pakaian adat dari suku Baduy ini biasanya sesuai dengan warna alam, seperti putih, hitam, serta biru tua. Dan bahan yang digunakan untuk membuat pakaian ini berasal dari tanaman kapas yang ditanam sendiri oleh masyarakat suku Baduy di lahan mereka. Kapas tersebut kemudian dipanen, dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, dan dijahit hingga membentuk pakaian adat dari suku Baduy. Salah satu fakta menarik yang dapat kita ketahui adalah pakaian adat mereka ini dijahit oleh wanita-wanita suku Baduy dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Nah, perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar dalam hal pakaian adalah jika dalam pakaian suku Baduy dalam itu tidak boleh dijahit menggunakan mesin, sedangkan untuk pakaian adat suku Baduy luar sudah boleh untuk dijahit menggunakan mesin. Lalu pakaian laki-lakinya nih, suku Baduy itu tidak memiliki kantong, kancing, dan juga kerah, sehingga disebut dengan jamang sangsang, di mana jamang sendiri artinya putih dan sangsang artinya dipakai dengan cara disangsang karena tidak memiliki kancing. Nah, warna putih sendiri dipilih untuk melambangkan bahwa masyarakat Baduy ini tidak terpengaruh oleh budaya-budaya luar. Kemudian ada sarung yang biasanya digunakan oleh laki-laki suku Baduy yang disebut dengan samping aros yang berfungsi sebagai celana. Kemudian ada ikat kepala yang disebut sebagai telekung yang biasanya berwarna putih atau biru, dan di tangannya juga terdapat gelang yang disebut dengan kanteh yang berasal dari benang kapas yang dipilin dan kemudian dianyam. Kemudian suku Baduy ini ternyata memiliki 3 kampung loh yang bertugas untuk mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan oleh seluruh masyarakat suku Baduy dalam. Di mana tugas ini dipimpin oleh seorang puun, yaitu ketua adat tertinggi yang dibantu dengan jaro atau wakil. Nah, 3 kampung ini apa aja sih? Yang pertama ada kampung Cikesik, kemudian Cikertawana dan Cibeu yang merupakan 3 kampung tempat suku Baduy dalam tinggal. Nah, sedangkan kelompok suku Baduy luar ini tinggalnya di mana sih?
Jadi, kelompok masyarakat suku Baduy luar ini tinggal di 50 kampung lainnya yang masih berada di sekitar bukit-bukit Gunung Kendeng. Nah, kalau sebutan suku Baduy ini dapat dari mana ya? Ternyata pemberian nama suku Baduy ini dari beberapa versi dipercaya berasal dari peneliti Belanda yang melihat kemiripan masyarakat suku Baduy dengan masyarakat Badawi atau Bedoin di Arab. Namun, ada versi lainnya yang juga menyebutkan bahwa nama Baduy ini sebenarnya berasal dari nama sungai yang terletak di bagian utara desa Kanekes, yaitu Sungai Cibaduy. Nah, sedangkan menurut suku Baduy sendiri ini, mereka itu percaya bahwa mereka adalah keturunan dari Batara Cikal, yaitu salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Dan menurut kepercayaan mereka sendiri, warga Kanekes itu juga mempunyai tugas untuk menjaga harmoni dunia, di mana kepercayaan ini disebut dengan Sunda Wiwitan, yaitu kepercayaan yang memuja nenek moyang sebagai bentuk penghormatannya. Nah, untuk mata pencahariannya, karena masyarakat suku Baduy ini tidak terlalu bercampur dengan dunia luar, maka umumnya mereka berladang dan juga bertani. Namun, untuk suku Baduy, mereka tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahannya. Bahkan, hewan berkaki 4 selain anjing sangat dilarang untuk masuk ke desa Kanekes demi menjaga kelestarian alamnya nih. Bahkan, mereka ini membangun rumah adat mereka dari kayu dan juga bambu. Dan proses pelestarian alamnya ini juga dapat dilihat dari kontur tanah yang masih miring dan tidak digali demi menjaga alam yang sudah memberi suku Baduy ini kehidupan. Nah, bahkan rumah-rumah di sini dibangun dengan batu kali sebagai dasar dari pondasi rumah, maka karena itulah tiang-tiang dari penyangga rumah itu terlihat tidak sama tinggi dengan tiang lainnya. Di dalam rumah suku Baduy ini terdapat 3 ruangan yang memiliki fungsi yang berbeda, di mana bagian depan difungsikan sebagai tempat menerima tamu dan menenun untuk kaum wanita. Di bagian tengah berfungsi untuk ruang keluarga dan kamar tidur, dan di bagian ketiga yang terletak di bagian belakang digunakan untuk memasak dan juga menyimpan hasil-hasil ladangnya. Nah, bahkan semua ruangan dari rumah suku Baduy ini dilapisi dengan dinding yang terbuat dari anyaman bambu, sedangkan pada atap rumah terbuat dari serat ijuk atau daun pohon kelapa. Nah, salah satu fakta uniknya lagi nih, rumah suku Baduy itu dibangun saling berhadap-hadapan dan selalu menghadap ke utara atau ke arah selatan. Karena faktor sinar matahari yang menyinari dan masuk ke dalam ruangan menjadi pemilihan penting. Mengapa rumah di sini dibangun hanya pada 2 arah saja, yaitu menghadap utara atau menghadap selatan. Nah, wilayah dari suku Baduy ini saat ini juga telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah daerah Lebak pada tahun 1990. Kawasan yang melintas dari sisi desa Ciboleger hingga Rangkas Bitung ini telah menjadi tempat bermukimnya suku Baduy yang menjadi suku asli Provinsi Banten. Oke, segitu dulu ya pembahasan menarik kita tentang suku Baduy atau orang Kanekes. Nantikan episode-episode menarik lainnya dalam Serba-Serbi Suku. Bye-bye!